Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tabea, apa kabar anak-anak? Semoga semua tetap sehat, tetap semangat dalam belajar, jaga kesehatan, jaga pola makan, patuhi protokol kesehatan dengan tetap mencuci tangan, jaga jarak, tetap di rumah, dan jika keluar rumah harus pakai masker. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Amin. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan penyertaan-Mu bagi kami semua selama ini. Hari ini kami akan belajar pendidikan agama Kristen. Kami mohon hikmat daripada Tuhan agar pembelajaran hari ini boleh kami mengerti, memahami itu untuk masa depan kami, dan mengubah sikap dan tingkah laku kami di dalam menjalani kehidupan setiap hari. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, pagi ini kita akan belajar masuk pada pembelajaran keempat dengan tema baca dan temukanlah. Ada dua pembacaan yang akan kita lihat di pagi ini, yaitu Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40 dan 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Mengingat waktu, maka nanti Zoom baru kita akan baca firman Tuhan ini, tetapi kita langsung saja dengan materinya. Kita lihat kisah pertama di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Tetapi sebelumnya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pembelajaran keempat ini yaitu diharapkan setelah selesai pembelajaran nanti, anak-anak dapat satu, menjelaskan alasan orang Kristen tekun membaca Alkitab. Yang kedua, anak-anak menyebutkan manfaat Alkitab bagi orang Kristen. Yang ketiga, anak-anak menjelaskan perubahan yang terjadi bagi orang Kristen yang suka membaca Alkitab. Dan yang keempat, anak-anak merancang kegiatan harian dan menetapkan waktu untuk membaca Alkitab. Nah, kita masuk di dalam mendalami cerita Alkitab. Yang pertama di dalam Kisah Para Rasul, kisah pertama. Dalam Alkitab diceritakan ada seorang pejabat negeri Ethiopia pergi beribadah ke Yerusalem dengan mengendarai kereta kudanya. Lalu ketika ia pulang, ia membawa sebuah gulungan kitab Yesaya. Ia membacanya dalam perjalanan, namun ia tidak memahaminya. Lalu di dalam perjalanan dia bertemu dengan Filipus. Dengan rendah hati, dia meminta tolong pada Filipus agar diberi penjelasan tentang teks yang dia baca. Kemudian Filipus menolong pejabat tersebut memahami teks yang ia baca dengan tuntunan Roh Kudus. Melalui penjelasan Filipus, pejabat itu menjadi mengerti dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan ketika di perjalanan mereka menemukan tempat yang ada airnya. Nah, kesempatan bagi Filipus untuk membaptis pejabat itu. Dan pejabat tersebut pun meminta untuk Filipus membaptis dia di air itu. Nah, anak-anak, buah yang ia terima dari membaca teks kitab suci adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ia memperolehnya dengan tekun membaca kitab suci. Jadi anak-anak, iman tidak datang dari hal-hal yang aneh, tetapi iman datang dari ketekunan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita lihat gambarnya yang tadi Ibu jelaskan. Filipus dan pejabat tersebut, pejabat Ethiopia sementara mengendarai kereta kuda menuju Yerusalem, dan dia berjumpa dengan Filipus. Dia sementara meminta Filipus untuk menjelaskan gulungan kitab suci yang dia bacakan. Itu pada gambar kedua, ketiga, dan empat. Itu sementara Filipus menjelaskan arti dari gulungan kitab suci yang pejabat Ethiopia itu membacanya.
Nah, kisah kedua di dalam 2 Timotius. Ada seorang anak muda bernama Timotius. Sejak kecil ia rajin membaca dan mempelajari kitab suci, dibantu oleh neneknya yang bernama Lois dan ibunya yang bernama Eunike. Karena rajin membaca firman Tuhan, Timotius pun tumbuh menjadi pemuda yang baik dan saleh. Ia hidup benar di hadapan Tuhan dan dipercayai menjadi pemimpin jemaat di kota Listra, tempat dia berada atau tempat dia tinggal. Nah, Timotius berpesan bahwa dengan mengenal kitab suci sejak kecil, hal itu akan memberikan hikmat dan menuntun kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dalam suratnya kepada Timotius disebutkan manfaat firman Tuhan. Yang pertama, untuk mengajar. Artinya firman Tuhan mengatakan hal yang menuntun pada kebaikan. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Artinya firman Tuhan menolong kita untuk mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang terbuat. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Artinya firman Tuhan menunjukkan kepada kita kelakuan dan sikap yang perlu kita pilih. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan berjalan dan berpegang pada nilai-nilai kebenaran sesuai kehendak Tuhan. Nah, anak-anak, ada satu kisah lagi tentang seorang anak yang disuruh kakeknya untuk melakukan hal yang baik. Dia mau meniru tingkah laku kakeknya yang selalu membaca kitab suci. Begini ceritanya. Ada seorang kakek yang hidup di sebuah perkebunan di suatu pegunungan sebelah timur negara bagian Kentucky, yaitu Amerika Serikat, dengan cucu lelakinya yang masih muda. Setiap hari kakeknya selalu membaca Alkitab, sehingga sang cucu ingin meniru kakeknya. Dia juga ingin setiap hari membaca Alkitab dan dia melakukan itu. Kemudian sang kakek melubangi sebuah keranjang dan meminta cucunya untuk mengambil air di sungai dan membawanya ke rumah dengan keranjang tersebut. Cucunya terus mencoba hari demi hari dengan giat. Namun dia selalu gagal membawa pulang air dari sungai karena keranjang tersebut berlubang. Akhirnya si cucu menyerah untuk membawakan air dan mengatakan pada kakeknya bahwa semuanya percuma saja. Ia tidak akan mungkin bisa membawa pulang air untuk kakeknya. Namun kakek malah tersenyum dan mengatakan semua itu tidak percuma. Nah, karena keranjang tempat cucunya menimba air tersebut berubah dari keranjang yang sudah tua dan kotor menjadi keranjang dan bersih di luar dan di dalam. Lalu kakeknya berkata, "Cucuku, ini adalah kiasan tentang apa yang terjadi jika kamu rajin membaca Alkitab. Kamu mungkin tidak akan langsung memahaminya, tetapi jika kamu melakukannya dengan tekun, maka kamu akan menjadi lebih baik dari sebelumnya, sama seperti ember itu atau keranjang tersebut. Itu adalah karunia Allah yang dapat kamu temukan dan rasakan dalam hidup ini." Nah, anak-anak, apa alasan orang Kristen tekun membaca Alkitab? Dari ketiga kisah tadi, maka kita dapat memahami bahwa alasan kita membaca Alkitab, yang pertama, Alkitab berisikan firman Tuhan. Yang kedua, Alkitab berisikan nasihat dan petunjuk untuk menjalani hidup baik di dunia. Yang ketiga, Alkitab membantu ketika kita tekun membaca, kita mengalami pertumbuhan iman dengan baik. Yang keempat, Alkitab mengajarkan kita tentang dasar pengajaran Kristen, yaitu Kristus Yesus, Sang Juru Selamat kita. Nah, anak-anak, dampak bagi orang yang suka membaca Alkitab. Dampak yang pertama, kita memperoleh perubahan hidup dari yang menjadi baik. Yang kedua, kita menjadi orang yang rendah hati, jujur, baik, dan murah hati, penuh kasih, dan berhikmat. Manfaat membaca firman Tuhan: untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, waktu membaca Alkitab setiap hari, pada saat bangun tidur di pagi dan sebelum tidur di malam hari, dilakukan secara menutup kemungkinan juga untuk siang dan sore hari kamu membaca. Nah, anak-anak sekalian, materi ajar kita sampai di situ. Ada tugas yang harus anak-anak kerjakan dan dikirim ke WA Ibu
yaitu yang pertama, apa yang dialami oleh pejabat dari Ethiopia ketika ia membaca gulungan kitab suci yang ia bawa dari Yerusalem. Siapa yang menolongnya untuk memahami dan apa yang ia lakukan. Yang kedua, ada 4 manfaat firman Tuhan yang ditulis dalam surat Paulus kepada Timotius, sebagaimana terdapat dalam bacaan untuk pelajaran hari ini. Temukan dan jelaskanlah dengan bahasamu sendiri. Yang ketiga, jelaskan perubahan apakah yang terjadi bila kamu membaca Alkitab setiap hari. Yang keempat, buatlah jadwal membaca Alkitab setiap pagi bangun tidur dengan pasal dan ayat yang kamu baca. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Sebelum kita menutup pelajaran kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pembelajaran hari ini telah selesai. Tolong kami untuk memahami pelajaran hari ini, dan lindungi kami Bapa, hindari kami sakit penyakit, untuk kami bertemu di minggu depan lagi di dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.